warahmatullahi wabarakatuh. Hello fisik, good together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas tentang rangkaian, susunan, pegas, dan beberapa soal yang kemudian kita akan bahas bagaimana penyelesaiannya. Let's be smart to learn fisik. Go. Rangkaian susunan pegas itu ada 3 macam, yaitu yang pertama seri, yang kedua paralel, dan yang ketiga adalah campuran yang terdiri atas seri dan paralel. Perhatikan pada gambar berikut. Untuk rangkaian yang pertama seri, yaitu ada 2 buah pegas yang disambungkan seperti terlihat pada gambar, maka susunan semacam ini adalah disebut sebagai susunan seri dari 2 buah pegas yang masing-masing memiliki nilai konstanta pegas K1 dan K2, dan dari kedua pegas ini bisa diganti dengan 1 buah pegas yang nilainya ekuivalen dari 2 buah pegas tersebut, yang besarnya dapat kita cari dengan perumusan 1/KT atau KS sama dengan 1/K1 plus 1/K2. Dan kemudian untuk yang susunan yang kedua adalah secara paralel, seperti terlihat pada gambar. Kedua pegas disambungkan secara sejajar memiliki nilai konstanta K1 dan K2. Keduanya dapat diganti dengan 1 buah pegas yang nilainya ekuivalen dari keduanya dan dapat dicari dengan rumus Kp sama dengan K1 plus K2. Dan yang mana seri dan paralel ini tentunya kelihatan berbeda sekali. Untuk yang seri nilai konstantanya menjadi lebih kecil, untuk paralel nilai konstantanya menjadi semakin besar. Dan yang ketiga adalah campuran seri dan paralel. Tentunya untuk penyelesaiannya adalah menggunakan kedua konsep sebelumnya, yaitu seri dan paralel. Setelah mempelajari konsep rangkaian seri, paralel, dan campuran, marilah kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Untuk soal yang pertama, benda pada sistem gambar di bawah ini berada dalam keadaan diam. Tentukan percepatan semua beban sesaat setelah benang paling bawah yang menjaga sistem dalam keadaan seimbang dipotong. Anggap benang dan tak bermassa dan tidak dapat mulur. Kedua pegas kawat tak bermassa, katrol dianggap licin dan masanya dapat diabaikan. Sebagai penuntut, sebelum dipotong berlaku sigma F sama dengan 0, dan sesudah benang bawah dipotong berlaku kapital sigma atau sigma F sama dengan M kali A. Dan perhatikan pada gambar di bawah yang seharusnya adalah di samping. Ada M1, M2, M3, M4 yang dihubungkan dengan katrol, dan antara M1, M2 ada pegasnya, dan M3 dan M4 ada pegasnya. Pada M4 diikatkan pada bidang bawahnya sehingga sistem dalam keadaan setimbang. Oke, kita selesaikan. Gambar kita pindahkan ke tempat yang lain. Seperti itu gambarnya. Dan kemudian saat benangnya dipotong, maka nantinya untuk M3 dan M4 akan bergerak ke atas dengan percepatan A. M1 dan M2 bergerak dengan percepatan ke bawah sebesar A. Dan pada sistem tersebut bekerja gaya yang besarnya sama dengan W1 arahnya ke bawah oleh M1, M2 karena pengaruh gravitasi, dan
W2 yang arahnya juga ke bawah karena pengaruh gravitasi. Nah, karena M3 dan M4 bergerak ke atas dan M1, M2 bergerak ke bawah, maka jumlah M1 dan M2 ini lebih besar daripada jumlah M3 plus M4. Nah, dan di dalam penyelesaian soal ini, karena dia bergerak dengan suatu percepatan, maka pada sistem ini telah bekerja atau berlaku hukum 2 Newton yang dirumuskan sigma F sama dengan M kali A. Berarti pada gambar ini M-nya ada di 4 buah, maka harus diganti dengan massa totalnya karena bergerak bersama-sama dengan percepatan yang sama, di mana besarnya M total ini berarti bisa dicari dari penjumlahan M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah M4. Perhatikan gambarnya lagi bahwa untuk jumlah gaya yang bekerja pada sistem ini ada 2 gaya tadi, yaitu gaya berat M1 plus M2G ini bisa dikurangi dengan M3 plus M4G. Jadi yang satunya bergerak ke atas, satunya bergerak ke bawah, sama dengan M total kali A. A sama dengan sigma F per MT, dari sigma F sama dengan MT kali A. Maka A sama dengan M1 plus M2 min M3 min M4 dibagi M1 plus M2 plus M3 plus M4 dikalikan dengan G. Kemudian untuk soal yang nomor 2, 2 pegas dengan konstanta pegas K1 dan K2 dihubungkan seri. Hitung konstanta gabungan kedua pegas. Jika pegas pertama K1 dipotong menjadi 2 bagian yang sama dan persis, kemudian bagian tersebut dihubungkan secara paralel, dan selanjutnya sistem tersebut dihubungkan seri dengan pegas kedua yang memiliki nilai konstanta K2. Oke, kita selesaikan untuk soal nomor 2 ini. Yang pertama kita selesaikan yang A. Kedua pegas disambungkan secara seri memiliki nilai konstanta K1 dan K2, maka konstanta gabungannya adalah 1/K seri atau K total sama dengan 1/K1 plus 1/K2, karena ini adalah sambungan secara seri. Kemudian kita samakan penyebutnya dari 1/K1 plus 1/K2 ini menjadi K2 per K1 K2 plus K1 plus per K1 K2 sama dengan K1 plus K2 dibagi K1 K2, sehingga K totalnya adalah sama dengan K1 K2 per K1 plus K2. Nah, seterusnya untuk yang B, pegas yang pertama dipotong menjadi 2 bagian yang sama untuk K1-nya, dan dapat diperhatikan pada gambar yang sudah kita buat. Jadi kedua pegas yang hasil pemotongan tadi disambungkan secara paralel, kemudian disambungkan dengan seri dengan K2 atau pegas yang kedua. Pegas yang diparalel dari sebagian K1 tadi memiliki nilai konstanta baru K1 aksen dan K1 aksen besarnya sama. Nah, mari kita cari berapa besarnya K1 aksen ini yang berawal dari totalnya K1, sehingga dengan demikian 1/K1 sama dengan 1/K1 aksen plus 1/K1 aksen. Jadi kalau disambungkan secara seri kembali dijadikan satu kembali, hasilnya sama dengan K1.
sama dengan 2 per K1 aksen, sehingga dengan 3 kita peroleh besarnya K1 aksennya adalah sama dengan 2K1. Jadi semakin pendek maka konstanta elastisitasnya menjadi semakin besar. Dan kemudian kedua K1 aksen ini digabungkan secara paralel, maka harus kita cari dulu K paralelnya, yaitu sama dengan K1 aksen ditambah K1 aksen, di mana K1 aksen tadi adalah 2K1, maka Kp sama dengan 2K1 plus 2K1, hasilnya sama dengan 4K1. Dan kemudian diseri dengan K2, maka K totalnya adalah 1/K total sama dengan 1/K paralel ditambah 1/K2. 1/K paralelnya adalah 4K1 plus 1/K2. Kita samakan penyebutnya, maka 1/K totalnya sama dengan K2 per 4K1 K2 plus 4K1 per 4K1 K2 sama dengan 4K1 plus K2 per 4K1 K2, sehingga K totalnya adalah sama dengan 4K1 K2 dibagi 4K1 plus K2. Nah, jadi nomor 2 sudah bisa kita selesaikan soalnya, dan selanjutnya marilah kita selesaikan untuk soal yang nomor 3. Sebuah pegas digantung pada sebuah elevator. Pada ujung pegas yang bebas digantungkan balok bermasa 50 gram. Jika elevator diam, pegas bertambah panjang 10 cm. Berapakah pertambahan panjang pegas ketika elevator sedang bergerak dengan percepatan 4 meter sekon pangkat min 2 atau 4 meter per sekon pangkat 2 pada saat elevator bergerak ke atas, untuk yang A ke atas dan yang B adalah bergerak ke bawah atau turun ke bawah. Dan kemudian pertanyaan yang C atau soal yang C-nya, berapakah pertambahan panjang pegas ketika elevator bergerak dengan kecepatan tetap? Oke, kita selesaikan untuk soal nomor 3 ini. Bisa kita tuliskan M sama dengan 0,05 kg. Dari 50 gram itu kita ubah menjadi kilogram. Delta X-nya 10 cm berarti 0,1 meter. Percepatannya A sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Dan selanjutnya untuk mencari jawaban A, B, dan C, penyelesaian A, B, dan C, harus kita cari dulu nilai konstanta pegasnya, yang mana bisa kita cari dari perumusan F sama dengan K delta X. F-nya adalah beban yang diderita oleh pegas tersebut, yang besarnya adalah B sama dengan M kali G sama dengan K kali delta X. M-nya 0,05, G-nya 10 sama dengan K kali 0,1, sehingga K sama dengan 0,5 dibagi 0,1, hasilnya adalah sama dengan 5 Newton per meter. Setelah kita dapatkan nilai konstanta elastisitas pegas yang ada pada elevator tersebut, baru kita bisa menyelesaikan untuk soal A, B, dan C. Untuk soal yang A, pertambahan panjang kawat pegas ketika elevator bergerak ke atas adalah berapa? Ini yang harus kita cari ya dari soal tersebut. Untuk elevator yang bergerak ke atas, ada beban yang arahnya ke bawah menuju gravitasi, kemudian dilawan oleh gaya pegas yang arahnya ke atas. Berdasarkan dari hukum 2 Newton sigma F sama dengan M kali A, maka jumlah gaya yang bekerja pada
pegas tersebut yang ada di elevator adalah Fp min W atau gaya pegas dikurangi dengan gaya berat sama dengan M kali A, gaya pegasnya K delta X min beratnya M kali G sama dengan M kali A, maka delta X sama dengan M kali A plus G per K. Nah, jadi untuk yang A ini dengan nilai M-nya 0,05, A-nya 4, G-nya 10, K-nya 5, hasil pembagiannya adalah 0,14 meter. Jadi pertambahan panjang kawat pegas ketika elevator bergerak ke atas adalah sebesar 0,14 meter. Dan yang B, pertambahan panjang kawat pegas ketika elevator sedang bergerak ke bawah atau turun. Bergerak ke bawah atau turun. Kalau ke atas tadi Fp min W, gaya yang bekerja pada sistem tersebut, untuk yang turun ke bawah dibalik. Sigma F sama dengan M kali A, sigma F-nya adalah W min Fp. Sama dengan M kali A, W-nya M kali G, Fp-nya K delta X, sama dengan M kali A. Maka delta X-nya adalah M kali G min A dibagi dengan K. Dengan memasukkan nilainya M 0,05, G 10, A-nya 4 dibagi dengan K-nya 5, maka 0,05 kali 10 min 4 per 5 adalah 0,06 meter. Jadi dengan demikian pertambahan panjang kawat pegas ketika elevator turun ke bawah adalah 0,06 meter atau 6 cm. Dan yang C, pertambahan panjang pegas ketika elevator bergerak dengan kecepatan tetap. Bergerak dengan kecepatan tetap artinya jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, berarti sama dengan hukum 1 Newton. Sehingga dengan demikian besarnya gaya yang bekerja pada sistem tersebut, W dan Fp-nya besarnya sama, yaitu W sama dengan Fp. Jika dijumlahkan sama dengan 0. W-nya Mg, Fp-nya adalah K delta X, maka delta X sama dengan Mg per K. M-nya 0,05 dikalikan G-nya 10 dibagi 5, besarnya adalah hasilnya 0,01 meter. Jadi dengan demikian pertambahan panjang pegas tersebut waktu kecepatannya konstan adalah sebesar 0,01 meter. Demikian pembahasan tentang rangkaian susunan pegas beserta pembahasan penyelesaian soal-soalnya untuk fisika SMA. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama dan sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.